Streaming short series RCTI Plus gratis. Kalau Jogja mau juga katanya. Oh jadi Pemalang sama Jogja. Ayo katanya. Kita tepuk tangan semua. Sebelum kejadian ya. Itu kejadian Hamin 5 apa Hamin 3 lah ya. Oh kita tepuk tangan semua. Ayo 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 kita pergi. Sedang meledek tapi tahun depan ya. Lama bener aku bilang gitu. Nah, tapi emang kuat duduk lama di mobil. Kita soalnya travelingnya pakai mobil biar seru. Karena kan memang kan aku suka traveling tuh konvoy pakai mobil sama keluarga seru gitu kan, sampai ke Bromo, sampai ke Bali pernah tuh. Dan itu hanya sekali aja kok, aku nggak mau lagi pakai mobil ke Bali. Udah ngerasain oh gini apa rasanya ke Bali pakai mobil gitu. Jadi kalau bapak tuh ya udah sepuh sih wajar. Untuk pergi-pergian lama tuh pasti kan membosankan dan capek ya gitu. Itu dirawat di ICU RSPAD-nya berapa hari? Dari hari apa sampai hari apa? Terhitung sampai beliau meninggal 2 mingguan. Oh, dulu. Berarti pas wafat tuh Hari Minggu pagi jam 7.55 25 tanggal 25 bulan 5 2025 jam 7.55. itu dimakaminnya di TPU. Di satu liang lahat sama ibu di Pondokopi sana Malaka. Yang tempatnya Olga Saputra, tapi aku bagian seberangnya loh. Olga Saputra katanya kan sebelah sananya ya. Aku di sebelah sininya, yang tidak terlalu banyak apa yang agak rapi katanya ya. Aku sih belum pernah ya, cuma katanya apa namanya Olga Saputra tapi di seberangnya, tapi Pondokopi juga. Malaka berapa gitu aku lupa. Satu Tuh, yang lahat sama ibu. iya satu yang lahat. Memang permintaan almarhum buat Tidak, itu anak-anaknya saja. mungkin ada wasiat atau pesan-pesan dari almarhum. Kalau bapak sih nggak ada pesan-pesan yang sistemnya wasiat ya, lebih kepada petuah-petuah hidup. Bapak itu kan selalu memberikan wejangan sama anak-anaknya, cucunya, berbuat baik. Al-Isra ayat 7 itu bapak pegangannya. Kalau kamu berbuat baik berarti berbuat baik untuk diri kamu sendiri. Kalau kamu berbuat jahat berarti kamu berbuat jahat kepada orang lain, padahal itu kamu berbuat jahat pada diri kamu sendiri. Itu pegangan bapak dari muda, mengajarkan anak-anak cucu sampai sekarang. Terus yang lebih sering dapat wejangan sama bapak adalah adik aku yang cewek, karena dia suka ngobrol ya sama bapak mengenai apa namanya diskus ya. Adik aku kan suka diskus orangnya, siapa Silvi tuh. Jadi dia lebih berasa banget. Kalau aku sih lebih ke ini ya, interaksinya tuh sama bapak tuh mengenai kamu harus gini, kamu harus gitu gitu lah. Dari pendidikan, kamu harus jurusannya ini, kamu harus ngambil ini kalau kuliah, gitu-gitu aja sih kalau bapak. Kebetulan bapak aku juga guru aku juga pada saat di SMP gitu kan. Terus jadi aku apa yang bapak bilang ya aku nurut. Gitu. Jadi kamu harus ngambil kejuruan, aku ambil kejuruan setelah SMP. Terus kalau aku kuliah tadinya mau, karena aku mengambil manajemen bisnis, tadinya mau menjadi ambil bagian pemasaran atau manajemen apalah, bisnis lah gitu kuliahnya. Tapi setelah lama jedanya nggak ngambil kuliah, akhirnya jatuhnya bapak nyuruh aku ngambil di hukum karena universal kata bapak. Ya udah bener sih, emang hukum itu aku mempelajari universal banget, berbagai macam pendidikan di situ ada gitu loh. Nah, jadi adik aku juga hukum. Tadi kan mau jadi notaris. Kalau adik aku kan tadi mau S2 ngambil notaris. Kalau aku nggak mungkin deh. Aku udah alhamdulillah sekolah lulus, udah usia segitu, udah sarjana hukum udah alhamdulillah. Jadi untuk lanjut S2 ya terima kasih sudah cukup lah aku bilang gitu. Jadi seperti itu aja.
Kalau bapak, menurut aku bapak lebih kepada orangnya ya tegas, terus walaupun banyak diem ya tapi mengamati, sekali ngomong tuh beliau tuh ada poinnya gitu loh. Eh, ke aku. Kalau ibu yang lebih kepada mentor ya, mentor buat aku, artinya banyak sekali. Kalau ibu itu sebenarnya, ibu aku tuh ibu rumah tangga, seorang ibu rumah tangga, bukan bukan apa namanya, kalau bapakku kan memang seorang guru ya, pendidikannya guru, terus ngajar dari bujangan jadi guru sampai beliau tuh karena guru swasta nggak ada pensiunannya dari Kristina anaknya. Akhir tercapai memang benar-benar pensiunannya dari aku. Jadi bapak tuh sorry, jadi bapak tuh ini eh, setelah udah tidak ngajar lagi umur berapa ya? Aku lupa sih. Yang jelas sih pas aku udah mulai nyanyi udah nggak ngajar sih bapak. Udah mulai aku lulus SMA aja, SLTA tuh udah nggak ngajar lagi bapak. SMP dulu, SMP dan SD juga ternyata gitu kan, semua mata pelajaran bapak, entah itu matematika, entah itu bahasa Indonesia, terus dulu kan zamannya aku ya PMP, itu bapak ngajar semua. Tapi lagi di SMP itu ngajarnya khusus bahasa Inggris. Geografi pun bapak ngajar, cuma karena udah pas kesininya khusus ya udah bahasa Inggris. Setelah itu udah nggak ngajar lagi ya. Kalau pas pensiun karena punya cucunya kadang-kadang suka diajarin sama bapak, ngajarin bahasa Inggris, PMP, matematika, perkalian, bagi-bagian. Itu cucunya pada cerita sih sama aku. Aku dulu sama engkung gitu diajarin ini. Hebat bener, aku bilang. Enak dong. Iya, kalau ada PR aku dibantuin. Maksudnya ini begini caranya, ini begini gitu. Makanya yang merasa deket banget sama bapak sama engkungnya ya pada saat engkungnya kemarin sakit juga merasa kehilangan banget gitu pas meninggal. Sosok almarhum sama saya juga sebagai ayah yang seperti apa gitu buat anak-anaknya. Bapak itu sosok yang tegas. Kalau nggak banyak ngomong, artinya gini ya, bapak lebih kepada seorang bapak yang, karena bapak guru, dia kalau nggak cocok sama anaknya juga marah sih, tetap marah. Aku juga pernah dipukul loh, lagi kecil karena bandel kan, main melulu. Udah pernah ngerasain mas, pakai dipukul karena saking bandelnya. Itu pakai sendal besar gitu tebel, sampai bertapak sendalnya, lempar wah gitu. Wajar sih, dulu anak kecil aku tuh sering kalau pulang sekolah, dulu kan di rumah aku tuh ada sawah ya, nggak mau belajar langsung lempar tas main gitu di sawah. Itu bandel banget. Yes, bandel-bandelnya anak dulu tuh bandelnya begitu. Dipukul takut, udah nggak lagi gitu kan. Terus kita kan saudara banyak ya, kakak beradik, itu sering bercanda di tempat tidur nih, kitik-kitikan, terus lama-lama berantem kalau nggak berhenti nih mas, buk tuh sendal udah mulai ngangkat tuh. Kalau udah sendal udah mulai begini nih bapak, lagi zaman kita kecil, kita langsung diem semua. Berarti jangan sampai sendal tuh melayang ke kita gitu kan. Itu bapak. Jadi ya sosok tegas, dan pada saat anak-anaknya sudah besar ya bapak lebih ke mengamati ya. Kalau nggak terlalu yang cerewet pada saat kita pada sekolah kecil gitu, nggak, beda. Mungkin pendidikannya udah beda, mengamati aja dan paling ngomong ya lebih ke diskusi perkembangan berita update yang sedang terjadi, perpolitikan lah apalah gitu di meja makan pada saat itu gitulah gitu. Jadi terus aku juga melihat bapak sama ibu aku, cuma aku petik ya, beliau ini ibu sama bapak aku tuh bisa sama jadi seorang suami dan istri yang sabar dan ikhlas. Aku belajar sabar dan ikhlas dari kedua orang tua aku. Mungkin nuruninnya ke aku ya, artinya aku bisa sekuat ini
bisa sampai hari ini jadi seorang Christina yang udah bener-bener up and down gitu loh. Aku udah mungkin untuk menjadi kuat itu kan by proses, tapi aku udah ngerasa yang dulunya tuh mungkin kalau dihantam sedikit aduh nangis atau aduh merasakan aduh sekarang udah gitu ya maksudnya ya. Oh sakit biasa aja gitu Mas. Artinya udah paling-paling cuma astagfirullahaladzim gitu aja. Gitu loh. Jadi kan semuanya itu by proses ya untuk menjadi dewasa, untuk menjadi kuat, untuk menjadi orang yang lebih sabar lagi, lebih ikhlas lagi gitu. Sebelumnya ada firasat nggak sih? Nggak ada firasat apa-apa. Tapi pas jatuh ini aku gelisah. Malam bapak paginya mau nggak ada, itu aku gelisah banget tidur. Gelisah yang, aduh, gak enak deh pokoknya. Dan kepikiran bapak terus. Ya karena kita kan jaganya tuh gantian. Ya aku kalau jaga malam itu cucunya. 2 orang laki-laki itu sudah dewasa, terbaru kita siang datang tukeran sampai malam. Gitu pun nanti udah malam dia datang lagi gitu loh. Selalu begitu. Di rumah. Iya, kalau misal ada janji sama dokter mungkin pagi-pagi ya jam 10 jam 11 ya datang ke ke rumah sakit. Tapi kan kita kalau datang ke rumah sakit tuh kalau kata kita pergantian jadwal ya sip ya, itu after zuhur baru. Karena kadang kan ya alhamdulillahnya kakak ada banyak ya. Jadi kakak duluan jam habis zuhur, aku datangnya nanti habis asar. Habis asar kemarin. Bapak meninggalkan berapa orang anak dan berapa orang? Anaknya 6, cucunya 15. Mungkin ada peninggalan bapak gitu yang sampai sekarang masih terkenang gitu, apa gitu mungkin sayangannya kah atau apa gitu mungkin barang kesayangan. Bapak cuma meninggalkan petua-petua aja buat anak dan cucu. Jadi kalau aku sih, bapak itu kan guru bahasa Inggris, guru musik juga, guru musik yang tidak bisa nyanyi. Maksudnya nggak bisa nyanyi gini ya, suaranya nggak bagus. Tapi aku pada saat kecil ikut perlombaan nyanyi, lomba-lomba nyanyi, itu suka dapat not balok. Dapat not balok, yang ngajarin secara manual adalah bapak. Kita kan dulu belum punya gitar, belum punya piano gitu kan. Jadi bapak tuh bisa baca not balok, nyanyi. Aku yang yang nyanyiinnya. Setelah aku technical meeting, yang ngadain acara bingung. Secara kan kalau zaman dulu tuh kalau lomba nyanyi dapat selebaran dulu, kasetnya belum dapat Mas. Dulu kan kaset ya. Setelah itu technical meeting baru dapat kasetnya tuh, nanti akan dibagikan. Karena kita udah daftar bayar, tuh akan dapat kaset, dapat apa lagi ya, teks lagu lah, apalah gitulah pokoknya. Terus tiba-tiba technical meeting siapa yang udah bisa nyanyi, aku tunjuk tangan, aku kaget itu kan yang ngadain Sanggar ya. Loh, kok bisa nyanyi? Iya, dari mana? Kan kasetnya belum dapat. Dia bilang gitu. Kan kasetnya belum dapat. Saya belajar. Kan udah dapat not baloknya. Bapak saya guru kesenian. Oh gitu, tapi dia nggak tahu lagi. Aku nggak ngomong lagi untuk bahwa ini belajar nyanyinya itu pakai suara loh, bukan pakai alat musik piano atau pakai gitar, bukan. Jadi pakai kayak solmisasi bapak lah gitu loh, not balok baca gitu loh. Jadi ya dari situ. Mungkin darah aku nyanyi juga kan mengalir dari memang bapak aku, kakek aku itu memang seniman. Senimannya jazz loh zaman Belanda. Jadi bapak aku, om aku, adiknya bapak itu juga larinya ke musik. Sebenarnya kalau mau dituin terahnya tuh pada
suaranya pada bisa nyanyi semua ya, cuma yang berani mentalnya ya yang muncul ya aku gitu loh. Sepupu-sepupu aku pada bisa nyanyi, cuma nggak bisa, mungkin tidak itu ya. Dia di Jawa satu gitu kan, terus mungkin nggak serius. Kalau aku kan di Jakarta serius banget mungkin kan. Ikut lomba, ada perlombaan ikut, ada perlombaan dari tingkat kecamatan, udah kecamatan ikut ke tingkat se-DKI, ke se-DKI, tingkat se-Jabotabek, sampai ke ini pop singer dan lain sebagainya. Dulu kan aku semua lomba aku ikutin kalau ada selebaran. Apa-apa kakak aku udah kakak ipar yang sekarang itu bapaknya ponakan aku, itu dia yang selalu daftarin aku. Dulu ya nempel di tiang listrik, ada perlombaan selebaran diambil, nih daftar, langsung dihubungin lah panitianya bla bla bla. Zaman dulu seperti itu. Beda sama sekarang. Sekarang banyak sekali fasilitas untuk menjadi artis, penyanyi, ada kontestan ya, kompetisi-kompetisi kayak gitu kan di TV-TV banyak banget yang mengadakan. Jadi beruntunglah jadi anak sekarang, cuma memang saingannya berbeda ya. Gitu. Oke, terima kasih.